Selamat malam, saya Cahaya Kesha Limbong akan menjelaskan tentang teknik pengintegralan. Ada 5 poin yang akan disajikan. Yang pertama, faktor linear tak berulang. Yang kedua, faktor linear berulang. Yang ketiga, faktor kuadratik berulang. Yang keempat, faktor kuadratik tak berulang. Dan yang kelima, integral parsial. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor linear tak berulang. Rumusnya dapat kita lihat pada slide di belakang. Dengan Px per Qx sama dengan A1 per A1x ditambah B1 ditambah A2 per A2x tambah B2 ditambah A3 per A3x tambah B3 dan seterusnya sampai tambah AN plus AN X tambah BN. Nah, dengan A1, A2, A3 sampai AN adalah konstanta yang dapat ditentukan melalui persamaan di atas. Nah, sehingga dapat dihasilkan rumus integral faktor linear tak berulang ini menjadi integral Px per Qx sama dengan integral A1 per A1x tambah B1 dx ditambah integral A2 per A2x tambah B2 dx ditambah titik-titik sampai tambah integral AN per ANX ditambah BN dx. Atau bisa kita sajikan menjadi A1 per A1 logaritma natural nilai mutlak A1x ditambah B1 ditambah A2 per A2 logaritma natural nilai mutlak A2x ditambah B2 ditambah titik-titik sampai AN per AN logaritma natural nilai mutlak dari ANX ditambah BN ditambah C. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya selesaikanlah integral dx per x kuadrat ditambah x kurang 2. Nah, penyelesaiannya dapat kita perhatikan dalam slide, di mana disamakan antara ruas kiri dan ruas kanan menjadi 1 per x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 1 per x dikurang 1 dikali x ditambah 2 sama dengan A1 per x dikurang 1 dikali x tambah 2 ditambah A2 per x dikurang 1 dikali x ditambah 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 1 sama dengan A1 dikali x tambah 2 ditambah A2 dikali x kurang 1. Nah, kita dapatkan A1 ditambah A2-nya sama dengan 0, lalu 2A1 ditambah 2A2-nya sama dengan 0, dan 2A1 dikurang A2 sama dengan 1. Kita peroleh A1 sama dengan 1 per 3, A2 sama dengan min 1 per 3. Sehingga hasil pengintegralan dari integral dx per x kuadrat ditambah x dikurang 2 menjadi integral dx per x dikurang 1 dikali x ditambah 2. Nah, kita masukkan nilai A1 dan A2-nya menjadi sepertiga integral dx per x dikurang 1 dikurang sepertiga integral dx per x ditambah 2 menjadi sepertiga logaritma natural nilai mutlak x dikurang 1 dikurang sepertiga logaritma natural nilai mutlak x ditambah 2 ditambah c. Hasil akhirnya menjadi sepertiga logaritma natural x dikurang 1 per x ditambah 2 ditambah c. 2. Faktor linear berulang. Nah, suatu fungsi rasional dikatakan memiliki faktor linear berulang apabila fungsi rasional tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Px per Qx sama dengan A1 per Ax tambah B ditambah A2 per Ax tambah B dalam kurung kuadrat ditambah A3 per Ax tambah B dalam kurung pangkat 3 ditambah titik-titik sampai An per Ax tambah B dalam kurung pangkat N. Nah, dengan A1, A2, A3 sampai AN itu sebagai konstanta yang dapat ditentukan melalui persamaan di atas. Nah, sehingga kita dapatkan rumus integralnya seperti yang di belakang. Selanjutnya contoh soal. Kita perhatikan soalnya, yaitu hitunglah integral 2x tambah 4 per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dx. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu menjadi 2x tambah 4 per x kuadrat dikali x kurang 2 sama dengan A1 per x ditambah A2
per X kuadrat ditambah A3 per X kurang 2. Sehingga kita peroleh 2X tambah 4 sama dengan A1 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah A2 dikali X kurang 2 ditambah A3X pangkat 3. Nah, dari sini dapat kita peroleh 3 persamaan. Yang pertama itu A1 ditambah A3 sama dengan 0, min 2A1 ditambah A2 sama dengan 2, dan min 2A2 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh nilai A1-nya itu sama dengan min 2, A2 sama dengan min 2, dan A3 sama dengan. Selanjutnya kita substitusikan nilai A1, A2, dan A3 ke dalam persamaan yang sebelumnya, sehingga kita menghasilkan 2X tambah 4 per X kuadrat dikali X kurang 2 sama dengan min 2 per X dikurang 2 per X kuadrat ditambah 2 per X dikurang 2. Nah, sehingga integral 2X tambah 4 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dx itu sama dengan min 2 logaritma natural nilai mutlak X ditambah 2 per X ditambah logaritma natural nilai mutlak X kurang 2 ditambah C, menjadi 2 logaritma natural nilai mutlak X dikurang 2 per X ditambah 2 per X ditambah C. Yang ketiga, faktor kuadratik tak berulang. Nah, suatu fungsi rasional dikatakan memiliki faktor kuadratik tak berulang apabila fungsi rasional tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Px per Qx sama dengan A1X ditambah B1 ditambah A1X kuadrat tambah B1X tambah C1 tambah A2X tambah B2 per A2X kuadrat ditambah B2X tambah C2 tambah titik-titik sampai ANX ditambah BN per ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Nah, A adalah A1, A2 sampai AN adalah konstanta yang dapat ditentukan melalui persamaan di atas. Sehingga dapat kita hasilkan integralnya, integral dari Px per Qx itu menjadi integral A1x tambah B1 per A1x kuadrat ditambah B1x tambah C1 tambah titik-titik sampai integral tambah integral ANX ditambah BN plus ANX kuadrat tambah BNX tambah CN. Selanjutnya ada contoh soal dapat kita lihat di layar. Hitunglah integral X kuadrat ditambah X dikurang 2 per 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 dx. Nah, penyelesaiannya dapat kita perhatikan juga di layar, di mana penyebutnya kita jabarkan menjadi 3X dikurang 1 dikali X kuadrat tambah 1, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 2 per 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 sama dengan A1 per 3X dikurang 1 ditambah A2X ditambah B1 per X kuadrat tambah 1. Nah, dari situ kita bisa peroleh bahwa X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan A1 dikali X kuadrat tambah 1 ditambah A2X tambah B dikali 3X dikurang 1. Sehingga juga kita peroleh 3 persamaan. A1 tambah 3A2 sama dengan 1, min A2 tambah 3B1 sama dengan 1, A1 dikurang B1 sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapatkan A1-nya min 7 per 5, A2 4 per 5, dan B1 3 per 5. Sehingga kita masukkan ke persamaan awal, integral X kuadrat tambah X kurang 2 per 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan min 7 per 5 integral dx per 3X kurang 1 ditambah integral 4X per 5 tambah 3 per 5 per X kuadrat tambah 1 dx. Sehingga hasilnya menjadi seperti yang kita lihat di layar, sama dengan min 7 per 5 logaritma natural nilai mutlak 3X dikurang 1 ditambah 4 per 5 logaritma natural X nilai mutlak X kuadrat tambah 1 ditambah 3 per 5 tan min 1 X tambah C. Yang keempat, kita akan membahas faktor kuadratik berulang. Nah, suatu fungsi rasional
dapat dikatakan memiliki faktor kuadratik berulang apabila dapat dinyatakan dalam bentuk Px per Qx sama dengan A1x tambah B1 per Ax kuadrat tambah Bx tambah C tambah A2x tambah B2 per Ax kuadrat ditambah Bx tambah C dalam kurung kuadrat ditambah A3x tambah B3 per Ax kuadrat tambah Bx tambah C dalam kurung pangkat 3 tambah titik-titik sampai ANX tambah BN per AX pangkat 2 tambah BX tambah C dalam kurung pangkat N. Nah, di situ A dan B-nya adalah konstanta yang dapat ditentukan melalui persamaan di atas. Sehingga kita dapat memperoleh integral dari Px per Qx dx sama dengan integral A1x tambah B1 per AX kuadrat tambah Bx tambah C dx tambah integral A2x tambah B2 per Ax kuadrat tambah Bx tambah C kuadrat dx tambah integral A2x tambah A3x tambah B3 per Ax kuadrat tambah Bx tambah C dalam kurung pangkat 3 dx tambah titik-titik sampai tambah integral ANX tambah BN per AX pangkat 2 tambah BX tambah C dalam kurung pangkat N dx. Lalu kita akan masuk ke contoh soal, dapat kita lihat di layarnya. Soalnya hitunglah integral 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 16x kuadrat tambah 20x tambah 9 per x tambah 2 dikali x kuadrat tambah 3 dalam kurung kuadrat dx. Nah, di situ kita masukkan ke rumus yang sebelumnya sudah kita bahas. Integralnya menjadi A per X tambah 2 ditambah BX tambah C per X kuadrat tambah 3 tambah DX tambah E per X kuadrat tambah 3 dalam kurung kuadrat. Dari persamaan ini kita peroleh ada 5 persamaan. Dapat kita lihat di layar. Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0, D-nya 4, dan E-nya 0. Kita hasilkan integralnya menjadi integral dx per x tambah 2 tambah integral x dx per x kuadrat tambah 3 tambah 4 integral x dx per x kuadrat tambah 3 dalam kurung kuadrat. Sehingga hasil akhirnya logaritma natural nilai mutlak x tambah 2 ditambah logaritma natural nilai mutlak x kuadrat tambah 3 dikurang 2 per x kuadrat tambah 3 ditambah C. Terakhir atau yang kelima, kita akan membahas integral parsial atau integral sebagian. Nah, metode ini adalah metode yang bergantung pada kaidah hasil kali dua fungsi yang diferensiabel atau yang dapat diturunkan. Nah, dapat kita perhatikan di layar, rumusnya yaitu integral d per dx dari fx kali gx dx sama dengan integral fx kali g aksen x dx ditambah integral f aksen x gx. Nah, integral fx g aksen x dx itu menjadi fx gx dikurang integral gx f aksen x. Nah, kita misalkan U itu fx, maka du adalah f aksen x dx. Lalu kita misalkan v itu gx, maka dv-nya adalah g aksen x dx. Nah, dari beberapa penjabaran dapat kita hasilkan rumus integralnya, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sama-sama kita perhatikan di layar. Selesaikanlah integral x kuadrat e pangkat min x dx. Nah, kita misalkan dulu u-nya sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx. Lalu dv-nya adalah e pangkat min x dx, maka v-nya adalah integral dari e pangkat min x dx sama dengan min e pangkat min x. Lalu kita masukkan ke rumusnya.
integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU sama dengan X kuadrat dikali min X min E pangkat min X ditambah 2 dikali integral XE pangkat min X dx. Nah, untuk menyelesaikan faktor kedua yang masih mengandung integral, kembali kita lakukan proses integral parsialnya. Kita misalkan U-nya sama dengan X, maka DU-nya sama dengan dx. Lalu dv sama dengan E pangkat min X, maka V sama dengan integral dari E pangkat min X dx sama dengan min E pangkat min X. Nah, 2 dikali integral X E pangkat min X dx sama dengan 2 dikali min X E pangkat min X ditambah integral E pangkat min X dx sama dengan min 2 X E pangkat min X dikurang 2 E pangkat min X tambah 2C. Nah, dengan demikian integral X kuadrat E pangkat min X sama dengan min X kuadrat E pangkat min X dikurang 2 X E pangkat min X dikurang 2 E pangkat min X ditambah 2C1 sama dengan min E pangkat min X dikali X kuadrat tambah 2X tambah 2 dalam kurung tambah C. Demikianlah penjelasan tentang teknik integral yang dapat saya sajikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.